Banten, negeri yang dikenal sebagai negerinya jawara, negerinya santri, ulama, dan tanah yang terkenal religius, tidak pernah putus dari patologi korupsi yang berulang. Sahabat, tentu saja hal ini membuat kita selalu bertanya dan miris, mengapa korupsi menjadi lifestyle dari elit partai, elit di pemerintahan, dan orang-orang yang mengerti tentang persoalan hukum. Nah, apa kabar Anda di luar sana? Di studio sudah hadir orang-orang yang berkompeten untuk membahas masalah ini, terutama pada persoalan lahan sport center. Sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Agus Prihartono, PSSHMH. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, kabar sehat. baik. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Rangga Ade Krisna dari Kasipenkum Kejati, Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Kabar Biar Akang baik. saya panggil Kang aja dong. Iya. Dan ada adik-adik mahasiswa kita yang menjadi pelopor mengapa isu ini hangat kembali. Salam mahasiswa. Aditya Ramadan, Ya, Koordinator Aliansi Mahasiswa Banten. siap. Kemudian ada Dedi Wisma, Imala PC Serang Raya. Imala itu singkatan apa? Ikatan Mahasiswa Lebak. Oke. Iya. Jadi beberapa hari kemarin mahasiswa turun lagi untuk mendemo masalah lahan sport center yang nampaknya terbengkalai Pak Ya. siapa Pak Rangga. Pak Rangga dari 2019 ya. Itu. Kemudian tidak ada kabar lagi, dan saya khawatir sebetulnya pemberantasan korupsi itu adalah alat tukar saja terhadap sebuah pembentukan konfigurasi kekuasaan, jangan-jangan begitu. Dan saya ingin ada kesimpulan yang nanti bisa sahabat ambil, bahwa menjelang pemilihan umum, khususnya pilkada di Banten, biasanya isu korupsi begitu sensitif. Ada 3 hal yang saya khawatirkan. Pertama, silakan ambil kesimpulan siapakah calon-calon kepala daerah yang memang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Yang kedua, juga kita cermati siapa calon kepala daerah yang tersandra dengan kasus-kasus korupsi. Dan yang ketiga, coba cermati juga sebagai sebuah kesimpulan di akhir nanti, apakah kasus korupsi ini, terutama lahan sport center, menjadi bagian tukar guling dan kekuasaan. Nah, saya ke Kang Agus dulu. Bagaimana melihat fenomena kasus korupsi lahan sport center? Ya, baik. Terima kasih Kang Iksan juga, dan saya panggil Bang Rangga juga ya. Dan adik-adik sekalian biar lebih akrab. Jadi kalau berbicara kita tentang kasus korupsi sport center itu, jadi yang pertama saya akan menyampaikan pendapat. Pertama, kenapa baru sekarang ini diangkat lagi? Kenapa dari kemarin-kemarin enggak gitu? Apakah ini momen yang bagus berkaitan dengan pilkada? Jadi isu-isu politik itu bisa itu, karena kalau kita berbicara tentang, saya kebetulan mengajar ilmu politik hukum. Ini rangkaian dari politik hukum. Gitu. Dan demo juga rangkaian dari politik hukum juga gitu. Yeah. Nah, tahun kemarin kok adem ayem aja gitu tuh. Yeah. Padahal ini ada hal yang perlu kita benahi, perlu kita pertanyakan itu. Ya, diantaranya kaitannya dengan sport center. Kalau kita berbicara tarik mundur sejarahnya kan, awalnya kan ada pembelian lahan oleh salah satu pegawainya suami dari mungkin kepala daerah di Banten ini. Tetapi
kalau saya berbicara secara hukum perdata itu kalau ada kesepakatan para pihak, itu berarti sah secara hukum perdata ya, 1320. Nah, tetapi unsur 1320-nya ini ada yang diciderai atau tidak, gitu. Tidak adanya kesepakatan. Nah, kesepakatan para pihak ini ada pemaksaan tidak? Ada unsur tipu muslihat tidak? Kemudian ada unsur tipu menipu dan unsur-unsur lain yang di luar daripada norma. Kalau bisa dibuktikan berarti terciderailah salah satu syarat itu. Dan syarat lainnya sampai dengan ada 4 ya. Salah satunya lagi saya langsung ke kausa yang halal, legal cause. Nah, legal cause itu persyaratan jual beli tersebut antara pemilik yang sudah membeli dari warga dengan pihak Pemda provinsi itu bertentangan tidak dengan norma etika regulasi yang ada. Kalau memang bertentangan ya di situ bisa dari perdata masuk ke ranah pidana. Tetapi kalau unsurnya tidak terpenuhi, yaitu kita belum bisa menyatakan itu perbuatan pidana. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini, kalau masyarakat ngangkrak, nah kita harus analisa dulu ngangkraknya itu di mana, oleh siapa, dan karena apa, gitu. Nah, kita jangan gampang terprovokasi sehingga demo turun. Kita harus punya data-data yang valid, gitu. Karena dalam hal ini kejaksaan juga tidak mau sembrono ya, Bang ya, dalam menentukan langkah dan sikap. Karena kalau sudah ada indikasi tindak tipikor itu ada poin-poin, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Satu saja unsur tidak terpenuhi, itu tidak bisa dikatakan tindak pidana korupsi. Gitu. Jadi saran saya, mahasiswa yang ini kan karena mahasiswa turun kemarin, harus punya data yang valid dulu dan harus berkoordinasi dengan para penegak hukum sampai sejauh mana. Oke, Kang Agus, saya coba konfirmasi ke Dedi dan Adit ya. Dari pemberitaan kemarin ketika demo itu ada data yang disampaikan 86 miliar kerugian negara ya. Dan dikatakan oleh Aditya sebagai korlap. Ini jejak korupsinya ini pasti katanya. Bisa disampaikan pendapatnya terutama berkaitan dengan pendapat Pak Kang Agus tadi? Ya, baik. Sebelumnya memang jika kami dari teman-teman mahasiswa ini kan, kalau misalkan dikatakan tadi kenapa memang baru diangkat sekarang, apalagi ya sekarang tahu sendirilah momennya itu momen-momen yang sensitif, mendekati pilkada, tentu akan banyak melahirkan asumsi-asumsi liar daripada publik. Oh ini kepentingan politis, kepentingan ini dan sebagainya. Ya kita mah masa bodoh sebetulnya Pak terkait dengan asumsi-asumsi itu, karena memang kepentingan kita hanya satu, menyelamatkan uang negara, udah itu doang gitu kan. Nah terkait daripada kerugian tersebut, kita kalau misalkan menyimak di 2019 kemarin kalau nggak salah, itu kan sudah ada hasil hitungan yang diberikan oleh KJPP, Kantor Jaksa Penilai Publik itu, bahwasanya di situ mengatakan telah terjadi markup sehingga merugikan negara sebesar 86 miliar sekian. Itu kan bukan saya yang mengatakan, tapi adalah KJPP. Kalau misalkan kita runut lagi, kita cari lagi statement dari Pak Kejati pada saat itu tahun 2019 kalau nggak salah, itu kan juga sama. Beliau pernah mengatakan betul ada kerugian negara sekitar 86 miliar itu. Kita kan hanya melihat daripada itu. Makanya yang kami herankan dari teman-teman mahasiswa itu, KJPP sudah memberikan hitungan gitu kan, 86 miliar kerugiannya. Itu kan statement dari Pak Kajati dulu kalau nggak salah juga pernah mengatakan, oh betul ini ada kerugian sekian-sekian. Kenapa sampai dengan hari ini 5 tahun kasus ini
kalau kita katakan nggak berjalan, mungkin berjalan. Saya yakin daripada Kejati Banten pun terus melakukan penyelidikan, investigasi dan sebagainya. Tapi kenapa bisa jauh selama ini sampai 5 tahun kasus ini tidak ada kejelasan? Sebetulnya kan yang kita inginkan kan yaitu tadi ada kejelasan. Apakah memang ini masuk ke dalam tindak pidana korupsi seperti yang disebutkan Pak Dokter tadi, ada beberapa poin-poinnya gitu kan. Apakah memang antara kesepakatan ini ada yang dicederai atau adanya intervensi dan lain sebagainya? Sebenarnya kita hanya ingin mendengar itu gitu loh. Dan saya yakin tentu Kejati kita pun tidak tinggal diam dengan adanya kasus ini, karena saya yakin dan percaya Kejati kita adalah diisi oleh orang-orang yang berintegritas lah kira-kira. Jadi ada pendapat? Oke, kalau dari saya, jadi begini, Pak. Kalau memang itu kasus kita misalnya dianggap tadi, kenapa kok baru muncul? Misalkan ya Pak. Gini, proses itu kita nggak bisa dari awal kita kawal, Pak. Masuk kuliah aja saya 2020, Pak. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu termasuk kepengurusan di organisasi ya di Mala sendiri, itu kan ada runtutan-runtutan, Pak. Jadi bermacam-macam kepemimpinan, tentu saja bermacam-macam metode-metode cara mereka memimpin, gitu, Pak. Dan kebetulan memang hari ini kepengurusan saya, jadi bisalah kita angkat, gitu. Dan kalau tadi ditanya kenapa baru muncul, sebetulnya di 2022 Pak kan sudah dibahas, bahkan disentilah, diingatkan oleh rekan-rekan mahasiswa juga. Dan kebetulan waktu itu sekaligus opening sport center itu sendiri yang sekarang dirubah menjadi Banten International Stadium. Itu pas hari perayaan pembukaan itu memang disentil juga sama rekan-rekan mahasiswa. Tapi hari ini belum ada kejelasan gitu. Kenapa demikian? Kita memang tidak tahu prosesnya seperti apa di dalam, karena kan yaitu proses internal ya, Pak ya. Kemudian sebagai tugas mahasiswa, agent of social control, mungkin juga Bapak tahu. Hari ini mahasiswa hadir untuk mengontrol sosial, bagaimana kejadian-kejadian kasus itu terjadi, kemudian kan bahwa jaksa KPK sudah menetapkan di dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2019 bahwa betul diduga pelaku itu melakukan tindak pidana pencucian uang. Kalau ditanya tadi misalnya, oh iya memang ada proses, ada hal-hal segala macamnya, ada runtutan-runtutannya. Kalau memang dinyatakan bersalah, kalau memang tidak, ya tidak, gitu. Jangan digantung, kan kita digantung nggak enak lah Pak. Kayak misalnya nih saya kan tadi kesini ditelepon, oh masih di mana, kan itu kan digantung. Kan kita ngarep-ngarep lah istilahnya Pak, gitu. Ya setidaknya ada kejelasan gitu. Oke. Memang hari ini Cukup. Saya ingin langsung ke Kang Rangga nih. Satu pertanyaan inti yang saya ingin iya atau tidak. Itu dulu Kang Rangga, apakah kasus Lahan Sport Center sudah menjadi keputusan sebagai kasus korupsi? Baik, terima kasih Pak ya. Saya terangkan bahwa Kejaksaan Tinggi Banten serius dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Saya mention juga bahwa Kejaksaan Tinggi Banten bergerak bukan karena adanya kepentingan apapun, tapi kami bergerak karena undang-undang. Jadi undang-undang yang telah mengatur jika ada perbuatan melawan hukum, jika ada tindak pidana korupsi, ada kerugian negara, maka tugas kami kejaksaan adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dan eksekusi. Saat ini sudah ditapkan. Terkait sport center yang ditanyakan oleh teman-teman, ini tadi saya sudah terkonfirmasi, saya melihat data yang ada bahwa tanggal 23 Juli 2023 perkara tersebut sudah di SP3. Sudah di SP3? Di SP3. Jadi apakah kemudian muncul pertanyaan dari teman-teman, mengapa di SP3? Tentu ada alasan-alasan subjektif dari penyidik kenapa terkait perkara tersebut di SP3. Kemudian juga apakah perkara ini bisa dibuka kembali, kan gitu pertanyaannya Pak Dokter. Tentu jika ada
alat bukti atau petunjuk baru yang bisa membuat perkara dibuka kembali, tentu bisa dibuka kembali. Nah, mungkin yang belum diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa adalah bahwa terkait sport center ini tanggal 28 Juli 2023 sudah dilakukan SP3. Mungkin itu Sudah di apa? SP3. Dihentikan itu perkara tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan sedikit tentang sport center tadi. Tapi apakah kemudian tidak bisa dibuka kembali kan gitu Pak? Tentu bisa dibuka kembali sepanjang adanya alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Artinya saat ini sudah ada alat bukti baru. Nah, saat ini kami sedang mempelajari Pak, termasuk putusan yang ada kemarin kalau nggak salah saya itu baru saja putus perkara di TPPU-nya ya, di KPK. Kalau nggak salah harus ada predikat crime-nya dulu. Ini kalau saya tidak salah mendengar berita. Oleh sebab itu kami saat ini sedang mempelajari putusannya itu. Sejauh mana dan bagaimana perkembangan ke depannya. Karena untuk saat ini melihat kasus korupsi yang banyak yang kami sedang tangani, ya kami harus pelajari terlebih dahulu, tidak bisa gegabah seperti apa yang tadi kata Pak Dokter. Dan kami juga tidak tertutup untuk menerima data ataupun masukan dari masyarakat atau apalagi rekan-rekan mahasiswa. Mungkin sedikit masukan, begini Pak. Kadang-kadang sifat dari demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini sifatnya hanya pengen klarifikasi, gitu ya. Ini ada berita nih dari apa news gitu misalnya, dari ini atau ini gimana nih Pak? Kami dengar gini. Bagaimana perkembangannya? Sebenarnya yang kami harapkan adalah tim penyidik ataupun Kejaksaan Tinggi Banten bersama masyarakat untuk menegakkan hukum itu sendiri, Pak. Yang kita perlukan adalah kami bisa mendapatkan data seperti yang tadi Pak Dokter katakan. Jadi bukan data sekedar hasil browsingan itu, Pak, tapi data-data valid yang memang ada kajian yang dilakukan oleh mahasiswa. Mungkin itu dari saya untuk sebagai pembuka. Kang Rangga kalau boleh tahu, walaupun sudah di SP3 dan belum dibuka kembali kan artinya begitu ya? Betul. Itu tersangkanya siapa aja? Baik. Untuk Coba diminum ya. Iya, silakan minum. ini untuk tersangkanya Pak. Jadi kan untuk sampai penyidikan itu kan bukan KUHP katakan yang disebut penyidikan itu kalau mencari ada perbuatan pidana dan mencari tersangkanya, gitu kira-kira Pak. Nah, saya terkonfirmasi untuk saat ini ya masih delik umum kira-kira kayak gitu Pak. Yang saya terkonfirmasi nih ya Pak ya. Saya tadi sudah nanya ke data ke rekan-rekan kami tim penyidik, mereka mengatakan sedemikian masih delik umum, jadi belum ada tersangkanya, masih perkaranya udah baru dilihat secara umum gitu Pak. Atau yang selanjutnya saya ingin tegaskan ke Kang Rangga. Enggak. Dari apa yang sudah diselidiki oleh Kejati, benarkah ada kerugian 86 miliar? Saya tadi terkonfirmasi dari penyidik juga bahwa terkait teknisnya Pak, tentang adanya kerugian negara kah, terkait dengan siapa tersangkanya kah atau calon tersangkanya, saya belum bisa mengatakan karena sifatnya mereka kan mungkin sedang diteliti saat ini, makanya saya nggak bisa katakan itu. Mungkin yang dikatakan oleh berita benar, yang rekan-rekan mahasiswa tadi katakan, tapi saya belum bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Karena data yang saya terima pagi ini hanya dikatakan oleh teman-teman dari penyidik bahwa berdasarkan undang-undang mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai penyidik dan telah melakukan SP3 pada tanggal 23 sebentar Pak. Ya cukup bukti Iya, ya. 28 Juli 2023. Jadi tidak cukup alat buktinya gitu. Kan ketentuan untuk bisa di SP3 itu kan ada 3 Pak. Ada yang bukan apa sih, kalau di SP3 itu dihentikan demi hukum, tidak cukup bukti, atau demi kepentingan hukum. Kalau pendapat pribadi bisa nggak Kang Rangga bilang, apakah ada sesuatu yang salah dalam pembelian lahan sport center? Nah, ini dia Pak. Saya ini masuk Banten ini kira-kira baru bulan Juli 2023. Pas ketika ini dihentikan. Saya sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum, waktu itu belum membaca nih Pak. Jadi
saya belum bisa menjawab pertanyaan Bapak gitu loh ya. Ya mungkin itu Pak, karena saya baru masuk Banten ini baru Juli 2023. Begitu ya. Jadi saya nggak perkembangannya, makanya tadi saya sempat katakan sama teman-teman mahasiswa juga kemarin ketika datang ke kantor, saya sempat kaget juga ini sport center yang mana ya gitu. Biasanya orang kan nanya tentang yang lain gitu Pak. Yang mana ya? Dekat padahal. Rupanya saya tidak mantau bahwa pada saat saya masuk ternyata ada perkara yang dihentikan. Makanya saya tadi mengundang teman-teman penyidik untuk bisa ikutan sama saya kemari gitu Pak, agar menjelaskan. Tapi ternyata teman-teman penyidik masih lakukan pemeriksaan terhadap perkara yang lain. Jadi kira-kira itu Pak. Dulu Pak Ivan ya. Dulu Pak Ivan. Mahasiswa saya itu bimbingan saya. Kan beliau pindah Pak. Pindah Bangka ya. Dengan terkait pertanyaan Adit dan Dedi, begitu lama ya, 5 tahun 2019 pada akhirnya di SP3. Iya. Betul. Prosesnya begitu lama itu memang berkaitan dengan prosedural atau ada intervensi atau enak nggak enak dengan elit-elit? Seperti saya katakan tadi Pak, bahwa kejaksaan itu bekerja bukan karena adanya intervensi, bukan karena ada dorongan, baik itu diintervensi oleh tokoh-tokoh politik kah, atau misalnya bahkan ada intervensi dari mahasiswa kah, gitu. Bukan Pak. Kami bekerja karena dasar undang-undang tadi, adanya laporan yang masuk kepada kejaksaan, kemudian diproses. Ini kalau di publik sudah beredar ini bahwa diduga kuat yang terlibat dalam lahan sport center itu ada FH, ada H, ada N, YR, E, B, dan MH. Ya. Kemudian yang termasuk menandatangani kwitansi pembelian yang terlibat itu warga atas inisial YR, AA, DP, dan MH. Apa pendapat Kang Rangga? Sekali lagi Pak, terkait penyebutan nama tadi, kami nggak bisa masuk ke ranah itu karena masuk ke ranah teknis saya pikir. Jadi yang bisa kami jelaskan hanya sebatas bahwa perkara ini sudah ditutup. Dan jika teman-teman atau mungkin dari mahasiswa atau dari masyarakat lain mengetahui adanya dokumen atau data baru, perkara ini SP3 bukan berarti perkara ini selama-lamanya ditutup. Berbeda kalau misalnya putusannya sudah dikesidangkan, sudah inkrah, terus dilaporkan ke perkara sama, itu kan berarti nebis. Nah, jadi kalau untuk perkara ini Pak, kita masih terbuka kemungkinan buat masyarakat untuk melakukan memberikan data atau menyampaikan laporannya gitu. Oke, ini saya agak fokus sedikit. Kan yang dibutuhin data tambahan atau data baru itu spesifikasi seperti apa? Gini Pak, apa yang membuat perkara ini tidak naik itu saya nggak, terus terang kami Penkum, penerangan hukum kami hanya sebatas mendapatkan, kan ini kan gini Pak, kejaksaan ada beberapa bidang gitu kan Pak. Itu bidangnya khusus gitu ya. Dan kami menjembatani kepada sebagai humas, menjembatani masyarakat. Kalau Bapak tanya perkaranya apa yang dibutuhkan, mungkin nanti teman-teman dari mahasiswa bisa kembali datang ke kantor. Apa saja sih yang data-data yang kurang yang bisa? Karena gini. Barangkali bisa disampaikan loh Gini Pak, mahasiswa. Oke, baik. Gini, ini disiarkan kan Pak, ini ya. Saya khawatir Pak, saya khawatir begini. Saya sampaikan ya baik. Kejaksaan ini, oh ya teman-teman mahasiswa, kami sampaikan dokumen A, dokumen B, dokumen C. Data A, data B, data C, data D. Yang dengar masyarakat yang mendukung, datang tuh Pak mereka untuk memberikan data. Nah kalau yang dengar, yang terlibat Pak, dibuang itu data Pak. Itu kan agak berbahaya gitu Pak, maksud kami. Yang Bapak mohon paham ya, bukan kami tertutup, tidak ada. Kami sangat terbuka, cuma ada beberapa hal secara teknis yang tidak bisa kami sampaikan. Makanya tadi saya katakan yang bisa kami sampaikan Pak, hanya sebatas, ya benar perkara ini sudah di SP3 pada bulan Juni 2023. Tapi apakah Juli 2023, apakah kemudian perkara ini berarti game over dong Pak, berarti nggak bisa dibuka lagi dong Pak? Oh bisa Pak, ada kemungkinan selama ada fakta baru dan adanya alat bukti baru sebagaimana ditentukan oleh KUHP 184. Kira-kira kayak gitu Pak. Oke, saya kembali ke Dedi dan Aditya dulu sebelum kembali ke Agus. Teman-teman mahasiswa mensinyalir bahwa dalam kasus lahan sport center ini
sekarang itu melibatkan orang-orang yang akan duduk dan sudah duduk di pemerintahan. Ya, saya dulu. Oke, siap. Karena memang ya itu tadi kalau misalkan kita runut lagi ke beberapa tahun ke belakang itu kan ada juga bahwasanya statement ataupun hasil yang mengatakan bahwasanya betul beberapa tokoh elit politik Banten ini sudah dipanggil, salah satunya yang mungkin Kang Ikang sebutkan tadi, Eva. Tapi memang di situ belum ada keterangan bahwasanya dia ikut terlibat dan sebagainya. Dia dipanggil hanya sebagai pihak yang diduga mengetahui, gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan nunggu nih Bang. Dari 2019 dipanggil pihak yang diduga mengetahui sampai dengan sekarang sudah lama-lama bertahun-tahun tiba-tiba atau rupanya di SP3 untuk apa juga selama ini kan. Makanya yaitu tadi yang kami sampaikan bahwasanya kita ini kan bukan berdasarkan hitung-hitungan saya pribadi enggak, tapi KJPP itu tadi, KJPP sudah memberikan hitungan tapi sampai hari ini belum diperiksa oleh penyidik dari kemarin sudah bertahun-tahun. Nah itu dia, makanya kami berharap jangan sampai kasus-kasus yang nilainya fantastis yang diduga merugikan keuangan negara yang cukup ini kan nilainya besar Bang, sekitar 86 miliar. Jangan sampai dipetieskan lah. Itu harapan kami dan teman-teman mahasiswa. Saya kira harapan semua masyarakat Banten itu gitu. Karena kembali lagi marwah kita adalah provinsi yang religius. Jadi jangan sampai nih Bang, kayak misalkan saya main ke provinsi yang lain, dari mana? Dari Banten. Yang tadinya dikenal, banyak santri ya, banyak ulama ya, banyak pondok pesantren dan sebagainya. Nanti kita main ke provinsi yang lain, dari mana? Dari Banten. Yang banyak korupsinya itu ya. Kita nggak mau seperti itu gitu kira-kira. Jadi kalau dari aku gini Bang, mendengar statement dari Parangga tadi bahwa dokumen-dokumen itu tidak bisa dibutuhkan ya, tidak bisa diungkapkan di publik. Khawatir bukti-bukti kuat itu dibuang segala macamnya, dihilangkan. Tapi menurut logika berpikirku gini, kalau memang di publik itu ada kemungkinan untuk dihilangkan oleh suatu oknum, justru kalau yang berpikir jahat harusnya oknum yang kita curigai dong, yang berupaya untuk menghilangkan dokumen itu. Artinya sebetulnya di sana berupaya untuk menutup masyarakat, membantu mendorong. Karena gini, Pak, mungkin masyarakat tidak tahu betul kondisi Banten yang seperti saat ini. Mungkin hanya segelintir yang ya ibaratnya ikut mengawal lah dalam kondisi politik, kondisi sosial yang ada di Banten. Karena saya yakin kasus korupsi ini jarang masyarakat mau ngungkit. Mikirnya apa untungnya buat kita? Mikirnya itu pasti begitu. Padahal ya tadi kerugian-kerugian itu kan pasti berdampak. Berdampak pada apa? Infrastruktur, gaji kepegawaian juga kan. Itu yang kita soroti hari ini. Kalaupun memang tadi dari statement dari misalnya pihak Kejati, kita nggak bisa nge-publik. Loh, kenapa? Why gitu? Justru kan ada upaya untuk membantu masyarakat. Oh iya, saya tahu kemarin yang terlibat dari sini. Saya bisa bantu dapatkan dokumen itu. Saya bisa minta dari beliau. Gitu sih, Pak. Jadi yang tersandra kasus Sport Center ini itu pilkada di tingkatan mana aja? Pilgub, Kota Serang, Kabupaten Serang. Ya kalau itu mungkin diketahui bersama lah, diketahui bersama, dan itu bukan rahasia umum lagi, sudah diketahui lah semua orang. Boleh lebih spesifik koalisi mana yang masih tersandra? Wah, saya tidak bisa menyebutkan itu. Saya ke Kang Agus lagi. Ketika satu kasus sudah di SP3, peluang untuk bisa dibuka kembali seperti apa? Sangat bisa sekali dan berpeluang sekali. Asalkan ada novum baru, bukti baru. Nah, makanya saya bilang tadi, kenapa nggak kemarin-kemarin, nggak cari data dulu, analisis dulu, sudah sampai sejauh mana, ternyata sudah di SP3 kan. Nah, saya mengapresiasi adik-adik ini yang punya istilahnya niatan untuk istilahnya
keberlangsungan perekonomian Banten ini supaya dananya tidak acak-acakan ya. Nah, itu. Tapi jangan salah, harus cerdas dan harus punya strategi yang sesuai, antara lain data gitu. Jadi saran saya kalau mau seperti itu sebelum turun harusnya koordinasi. Ini dulu yang menangani mana? Misalkan kejaksaan udah sampai mana SP3? Oh berarti masih memungkinkan belum? Itu oke, memungkinkan. Untuk mencari novum baru bisa ada mahasiswa, caranya apa? Buat tim pencari data, buat tim pencari fakta untuk fakta-fakta hukum yang bisa dijadikan novum baru itu untuk mengangkat kembali SP3. Jadi bukan berarti SP3 selesai udah kasus selesai, belum. Kalau memang ada indikasi dan mungkin ketidakpuasan bahwa ini ada indikasi kerugian negara 86 miliar dan lain sebagainya, itu kan data-data pun harus valid yang di Undang-Undang BPK juga kan jelas ya, di Undang-Undang BPK nomor pasal 10 nomor 1 Undang-Undang BPK. Jadi yang berhak menghitung menetapkan kerugian negara itu BPK. Dan yang berhak mendeklar pun BPK. Kalau untuk BPKP, inspektorat dan lain, apakah berhak menghitung, mengaudit, meneliti? Berhak, tetapi tidak berhak mendeklar. Gitu. Nah, untuk saran saya, bila perlu kalau mau total koordinasi dengan BPK. Itu BPK terjun lagi. Nah itu bisa dijadikan novum itu. Ibarat seperti itu. Kalau mau terjun langsung, jangan, istilahnya saya normatif ya. Jangan kalau dalam hal ini memojokkan pihak penegak, dalam hal ini penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, apalagi Bang Rangga baru dulu. Nah itu. Jadi intinya kita harus pegang data yang valid, betul-betul yang analisanya sesuai, dan bagaimana strateginya gitu. Kalau misalkan saya apa adanya, kalau emang merugikan negara, merugikan daerah, ya kenapa tidak kita tindak lanjuti. Kalau tidak terbukti ya mau gimana lagi gitu. Tetapi itu langkah-langkah yang saya ini berikan gitu untuk adik-adik mahasiswa. Saya sangat mengapresiasi lah dengan adik-adik mahasiswa. Cuman itulah harus punya strategi, jangan terburu emosi, jangan terbakar terprovokasi gitu intinya seperti itu. Kang Rangga, saya balik lagi saran ya. Gambaran ke depan dari apa yang sudah dipelajari, kemudian diselidiki, kira-kira optimis bakal ada kelanjutan dari SP3 ini? Dari perkara sports center ini ya. Baik. Sama seperti tadi yang Pak Dr. Agus sampaikan, bahwa sebenarnya kejaksaan juga seiring dengan perkara ini mendukung juga aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kami tidak anti demonstrasi. Artinya kami berterima kasih mahasiswa sebagai lembaga kontrol dari masyarakat pun mengingatkan kami. Jadi kami ngerasa bahwa kami nggak cuma sekedar kerja, tapi ada masyarakat yang memperhatikan kami. Terkait dengan tadi yang Bapak tanyakan, apakah kami optimis? Pak, dalam setiap pelaksanaan investigasi atau penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana perkara, kami itu selalu optimis dalam penanganannya. Namun, tidak bisa dipaksakan jika kalau kurang atau bahkan tidak ada alat bukti untuk bisa dinaikkan ke tahap berikutnya. Karena kami juga berpendapat begini, Pak. Kami sangat berhati-hati. Untuk tahap penyelidikan sampai dengan penyidikan kami berhati-hati, Pak. Penyidikan ke penuntutan itu setiap tahapan kita punya expose. Yang artinya kami tidak berpikir, makanya selalu dibilang tim penyidik. Kami nggak pernah kerja sendirian. Misalnya seorang Rangga sendirian, kami kerja sendirian terus memutuskan sendiri. Oh ini kayaknya cocok nih, datanya cocok. Enggak. Kami selalu diekspos dan kami paparkan bahkan sampai tingkat Kejaksaan Agung. Apalagi sampai jumlahnya yang besar misalnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kami optimis, sepanjang ada alat bukti, rekan-rekan mahasiswa, sepanjang masih ada alat bukti yang baru, bahkan yang bisa menunjukkan perkara tersebut,
kami siap untuk melaksanakan atau melanjutin lagi. Karena itu bukan barang haram untuk tidak boleh disentuh lagi jika udah SP3. Karena sudah di SP3, ada alat bukti baru, dan apalagi tadi dikatakan Pak Dokter, sudah bisa nih cek ke BPK. Cek ke BPK bagaimana, kemudian udah dibayar belum, 68 miliar itu hilang begitu saja dengan SP3, itu bisa teman-teman bisa. Tapi saya sekali lagi saya nggak tahu tuh ya terkait 68 miliar atau 2 miliar, saya belum terkonfirmasi maksudnya. Jadi teman-teman bisa klaim itu, bisa tanyakan itu terlebih dahulu, gitu. Khawatirnya begini Pak, saya tambah sedikit, mohon maaf, saya tambah sedikit gini. Saya khawatirnya kita terjebak dalam nuansa politis ini, kita terjebak dalam berita-berita yang memang sengaja dibuat, saya bilang gitu, sengaja dibuat atau untuk kepentingan sesuatu kah, sehingga itu dijadikan dasar. Kan sekarang ini banyak berita begini, kayak tadi saya katakan nyawa. Ada berita nih, misalnya si X atau si Z telah melakukan tindak pidana, baru diduga. Itu ada di koran, sama koran di copy paste dia banyak gitu ya Pak. Semua mewarnai XZ tadi yang ini terlibat. Terus kemudian mahasiswa datang demo dengan membawa lampiran berita tersebut gitu. Kalau dari berita tersebut kan itu udah cukup Pak dari media yang kita baca. Yang kita inginkan seperti tadi Pak Dokter katakan, mohon kiranya teman-teman punya kajian. Ini loh Pak, hasil kajian kami. Kami punya investigasi, setelah kami diskusi, kami turun ke lapangan, kami nanyain beberapa ini misalnya gitu ya. Kemudian kami temukan ini Pak, gitu. Mengapa perkaranya nggak naik juga? Nah itu bisa kita diskusi bersama gitu loh. Tapi kalau sepanjang datanya hanya asumsi, bersifat asumtif, tentu kami tidak bisa. Nah, saya mau menanggapi sedikit Pak, tadi dari rekan mengatakan bahwa nggak dibuka aja. Nah ini, saya mau tanya dulu sedikit ya Pak. Ini mohon maaf Pak. Mungkin teman-teman sama-sama kita sudah belajar tentang hukum bersama. Untuk melakukan investigasi, kita perlu strategi yang khusus. Tidak semuanya bisa kita bongkar. Sekali lagi, ya karena kita kepentingan orang-orang baik. Karena kita orang baik, kepengen bantu Pak. Tapi juga kita harus perhatikan orang-orang yang tidak baik ini ketika ngelihat kita lagi bicara, oh jadi alat bukti yang dicari itu misalnya ya Pak, kwitansi ya, aduh gue megang kwitansi lagi gue buang. Ini pernah kejadian ketika saya jadi tim penyidik 2012 di Kejati Jawa Barat, itu kejadian Pak. Ketika dipublish itu dibuang. Ketika alat bukti dan barang bukti tadi yang terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi dibuang, akibatnya apa Pak? Proses penyidikan yang sedang dilakukan menjadi terhambat. Ketika proses penyidikan yang terhambat, Pak, kemudian kita didemo lagi. Mana kerja kalian? Kalian nggak kerja ini, kok kalian diam aja? Inilah yang dikhawatirkan. Itu mengapa kami katakan bahwa investigasi ini atau penyidikan ini bersifat tertutup. Secara objektif kami katakan kami kerja secara profesional. Kami tidak dalam tekanan, kami tidak dalam intervensi pihak manapun. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Ya. Ke Aditya. Ya. Ketika demo kemarin ini untuk mengkonfirmasi Parangga dari Kadis Penkum. Kasih Penkum, Pak. Bukan Kadis Penkum. Kasih Penkum Kejati. Demo kemarin berdasarkan kajian atau hanya dari media? Ya, jadi memang kemarin itu kami sempat cek ataupun ya cari-cari informasi lah. Tentunya tentang terkait hasil hitungan dari tim apresial KJPP itu memang betul yang disampaikan bahwasanya hitungan dari KJPP itu kan tidak bisa dijadikan alat untuk mendeklar, tapi kan paling tidak bisa menjadi sebuah perbandingan. Itulah maksud kita. Nah, sedangkan kalau masalah hitungan KJPP ini kan semua orang udah tahu bahwasanya KJPP mengeluarkan nota ataupun hitungan kerugian sekian miliar. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan kami berangkat untuk menyampaikan aspirasi. Tentunya ini sudah ada hitungan dari KJPP. Ini kan walaupun tidak bisa dijadikan alat untuk mendeklar, tapi paling tidak bisa dijadikan perbandingan. Oh betul atau tidak ini KJPP menghitung ini. Ayo coba kita bergerak lagi. Coba koordinasi dengan BPK. Paling tidak bisa untuk seperti itu, Bang. Makanya kemarin pun kita dan teman-teman coba tanya warga, beberapa warga lah di Kecamatan Curug tahu nggak terkait proses ini. Kita sudah tanya dan kemarin pun ada warga juga yang ingin ikut juga gitu loh.
kita tanya tahu nggak terkait proses lahan sport center ini, khususnya yang ada di kelurahan sekitar sport center itu ya gitu. Memang warga pun belum terlalu banyak mengetahui lah terkait ini. Oh ya, pernah tahu ini ramai dan lain sebagainya. Akhirnya kami sampaikan bahwasanya kami mengajak kerjasama dengan mereka untuk ayo sama-sama kita cari informasi terkait kasus ini. Berikut yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi tentu menjadi saran dan masukan yang segar juga buat kita teman-teman mahasiswa nih. Oh, ternyata kita harus bersurat nih kemudian dan berkoordinasi dengan BPK terkait hal-hal ini gitu. Nah, tentunya saya sampaikan di sini kita akan terus melanjutkan mungkin investigasi kajian ini sampai dengan ya memang benar-benar tuntas. Nanti kita akan surati dengan BPK, kita akan berkoordinasi juga dengan masyarakat, kita akan tanya satu-satu khususnya yang ada di Kecamatan Curug. Siapa tahu ada masyarakat yang mengetahui proses ini seperti apa. Mungkin kedepannya kita akan sampaikan juga kepada Kejati Banten, ayo sama-sama kita berantas korupsi di Tanah Jawara ini. Biaya investigasinya dari mana? Hah? Nggak ada bang, nggak ada. Kita murni sendiri aja mahasiswa. Kali nanti bisa disupport ya. Wah, bang. Bagi gaji, Pak, bagi gaji. Iya. Oke, Ded, Iya. sama punya rasa optimisme dengan Pak Rangga. Oh, kalau saya gini, Pak. Apa ya? Namanya kita mahasiswa hanya mampu mendorong, misalnya kan kasus ini mangkrak. Toh kalau misalkan kita nggak mengangkat ini makin mangkrak gitu. Setidaknya kita menjentikan, menggenggam ada upaya-upayalah dari mahasiswa, walaupun kata Pak Rangga tadi, oh kita mentah gitu kan, kita tidak punya bukti apa-apa. Justru hari ini penegakan hukum di Indonesia itu banyak dikeluhkan, Pak, dari segi aparat segala penegakan hukum itu di mata netizen itu selalu jelek. Betul kata Pak Rangga tadi, dianggap jelek terus. Nah, kita ngebantu tuh kalau memang misalnya ada kasus ini mangkrak gitu kan, kita bisa kerjasama. Coba kamu tolong cari bukti A, misalnya bukti B. Kalau berkaitan dengan demo kemarin misalnya, Pak, oh kita nggak menutup, tapi lebih bagus kamu bawa bukti ke sini, audiensi. Gini loh Pak, kadang-kadang lembaga atau orang yang ingin kita tuju itu kalau melalui surat audiensi kadang-kadang lama Pak, banyak alasan. Iya. Oh ini kita lagi ini, kita A, B, C, D. Demo langsung ditemuin Pak. Langsung ditemuin, itu makanya kita biar clear aja lah gitu, demo aja langsung, nanti audiensi di dalam gitu, gimana pengennya, apa yang nanti dibutuhkan, terus kemudian sekiranya kita bisa bantu ya kita bantu, kalaupun memang tidak bisa setidaknya ada desakan publik mengetahui, kita kawal bareng-bareng bersama-sama. Semua kasus yang terjadi hari ini pasti kawal publik, bahkan sampai muncul hashtag no viral no justice. Itu sih benar nggak Pak? Iya kan, jadi setidaknya kita mengawal, walaupun memang kita tidak punya bukti kuat gitu. Nanti saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Oke, terakhir Kang Agus, saya ingin tahu banyak kasus korupsi yang belum atau tidak selesai, atau bahkan masih menggantung, seperti lahan sport center, kemudian Rancagede, dan lain sebagainya. Gimana sih potret masyarakat terhadap hal ini? Apakah sekedar kecewa, kemudian tidak lagi percaya pada hukum, atau bahkan tidak percaya pada proses-proses penegakan hukum? Baik, kalau yang saya lihat sekarang ini di Banten, kondisi masyarakat kita ini kurang informasi. Itu yang pertama. Sehingga dengan keadaan di sekitar juga kurang bisa mendapatkan selain informasi kejadian yang terjadi di sekitarnya, sehingga ada indikasi di Rancagede dan lain sebagainya, sport center. Mereka itu mungkin hanya sekedar membaca saja. Iya. Tetapi data yang akurat ini belum mengetahui gitu. Jadi saran saya ini sebetulnya ya mohon maaf Bang Rangga, para penegak hukum itu masukan dari saya harus gencar juga memberikan semacam bukan edukasi tetapi sosialisasi. Jadi mana nih kasus-kasus yang berkaitan dengan
yang hits di warga Banten, penanganannya bila perlu ada semacam ekspos Iya. gitu, sehingga masyarakat tahu nih, pertama kinerja, gitu, kedua perkembangan, yang ketiga kalaupun ada kasus yang baru diangkat atau sedang berjalan, yang tadi tidak tahu bisa tahu, yang mungkin mereka begitu tahu dan memiliki data, memiliki bukti, alat bukti, itu bisa membantu. Itu mungkin intinya sekarang masyarakat kita masih kurang komunikasi dan kurang komunikatif juga. Itu makanya silaturahmi butuh dieratkan antara semua pihak, sehingga kalau terjadi hal-hal di lingkungan kita bisa langsung melakukan suatu tindakan, bahkan kalau masih semua pergerakan, tetapi yang damai gitu kan, sesuai dengan norma etika, dan yang lebih utama sesuai dengan ini hukum, fakta hukum. Ya. Gitu. Oke, sahabat, merupakan satu kebanggaan tersendiri kali ini diskusi di Studio Banten Podcast bisa dihadiri oleh Pak Rangga, oleh Pak Agus, Aditya Warman, dan Dedi. Pesan saya sebagai sebuah akhir dari diskusi, jangan pilih calon kepala daerah yang tersandra kasus korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.